itu ada anak yang nggak punya tangan, punya kaki, tapi punya semangat ya Bu ya, untuk dia bisa sekolah, melakukan aktivitas sendiri. Dia nulis pun pakai mulut ya Bu ya. Itu penyandang disabilitas, apa hak-haknya, kemudian apa aja sih ragamnya. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Nah, ibu-ibu, jika di antara keluarga ibu-ibu ini ada yang menjadi penyandang disabilitas, maka sudah tugas ibu-ibu lah untuk melakukan pelayanan, pengasuhan dan perawatan kepada penyandang disabilitas ya Bu ya. Karena agar penyandang disabilitas ini dapat mendapatkan hak-haknya gitu ya Bu ya. Kalau tentang hak tadi kita sudah belajar ya Bu ya, bahwa penyandang disabilitas punya hak-hak yang sama. Terus ada yang nanya, Bu, gimana sih perawatan atau pengasuhan bagi penyandang disabilitas? Sebetulnya intinya sama untuk perawatan dan pengasuhannya. Cuman ada sesuatu yang harus dilebihkan gitu dalam penyandang disabilitas. Contohnya misalnya kalau misalnya penyandang disabilitas masih anak-anak, ikutinlah prosesnya, proses perkembangannya bagaimana. Kemudian kita harus melakukan perawatan dasar. Perawatan dasar tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya diberi nutrisi tambahan ya, makanan-makanan yang bergizi ya Bu ya. Kemudian dari pakaiannya sehari 2 kali diganti gitu ya. Jangan sampai, kan Bu ini mah penyandang disabilitas gitu kan, dan dia juga cuman diem di atas kasur gitu, nggak kotor-kotoran. Jadi jangan terlalu sering lah untuk diganti bajunya. Nggak bisa gitu juga Bu, tetap aja kita harus mengganti bajunya secara rutin sehari 2 kali. Agar apa? Tidak menimbulkan masalah yang lain ya Bu ya. Kalau misalnya dibiarkan, nanti timbul masalah lain, gatel-gatel gitu kan. Maksudnya kasihan juga ke yang merawatnya gitu ya Bu ya. Kemudian juga kalau bisa sih selalu untuk dijemur di bawah matahari. Kemudian juga untuk kesehatannya dijaga, kayak misalnya ke puskesmas secara rutin. Kalau misalnya dia penyandang disabilitas mental, cobalah untuk dipatuhi minum obatnya gitu ya, diingatkan untuk selalu minum obat. Kalau rasa kasih sayang, aman, nyaman itu mah harus ya. Tapi di sini yang perlu saya tekankan bahwa penyandang disabilitas ini itu harus diasuh oleh keluarga inti. Keluarga inti itu siapa sih? Ayah, ibu, saudara-saudara kandungnya gitu ya. Kenapa sih harus keluarga inti? Soalnya kan penyandang disabilitas ini punya keistimewaan ya. Kalau sama keluarga inti, dia bisa memahami, bisa memaklumi keistimewaan yang ada di penyandang disabilitas ya gitu ibu-ibu ya. Kemudian juga dalam hal aksesibilitas dalam rumah tangga, aksesibilitas teh apa ya, kemudahan dalam menjangkau sesuatu lah, kayak misalnya perabotan-perabotan di rumah sebisa mungkin yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Karena meskipun mereka tidak bisa apa-apa, tapi setidaknya kita mengajarkan untuk kemandirian lah. Kayak misalnya kalau masih bisa dijangkau untuk dipegang ya di situ disimpannya gitu ya. Terus kalau misalnya untuk penyimpanan barang-barang sebisa mungkin jangan dipindah-pindah, karena penyandang disabilitas itu sudah terbiasa dengan sesuatu yang rutin. Kalau penyandang disabilitas netra misalnya kan, kalau dipindah-pindah kan nanti dia bingung lagi ya Bu ya, untuk cari barang-barang di mana kayak gitu. Nah ibu-ibu, sekarang nih saya punya cuplikan film atau cuplikan berita tentang anak yang memiliki kedisabilitasan, agar kita lebih paham tentang kehidupan penyandang disabilitas ya Bu ya. Kalau gitu kita lihat dulu videonya, kita simak bareng-bareng ya Bu ya. Pukul 6:30 pagi. Sudah saatnya Tio Satrio mandi dan bersiap berangkat ke sekolah. Nanti ketemu di sana ya. Kalau Senin, Selasa, Rabu 6:30. Kalau Kamis, Jumat, Sabtu jam 8 ada. Terus yang jemput siapa tuh sekolahnya? Siapa aja. 8 bulan sudah, Tio tidak lagi hanya berdiam di rumah. Sekarang, setiap hari, Tio belajar bersama anak-anak lain di sekolah LSLB Firdaus. Berdoa dimulai. Tio lahir di dusun Cibogor, Penawangan, Ciamis, Jawa Barat 11 tahun lalu.
tanpa dua tangan, tanpa dua kaki. Bungsu dari 7 bersaudara, anak pasangan petani sederhana Wawan dan Mimi ini ternyata selalu haus belajar. Tio melakukan berbagai hal, termasuk menulis dengan mulut. Tio suka pelajaran matematika. Waktu masuk sekolah ya malu. Sekarang kok udah nggak malu lagi. Sering dapat nilai berapa? Kadang 100, kadang 90. Dia tuh ngapain aja setelah pulang sekolah? Mengerjakan PR, habis mengerjakan PR, main game. Walau belum lama bersekolah formal, Tio yang cerdas dan bersemangat langsung terlihat menonjol. Hampir di semua mata pelajaran, Tio memperoleh nilai tinggi. Belajar di sekolah umum atau gimana tuh? Sebetulnya bisa, sangat bisa, karena dia sangat baik dalam berbicara lancar, menangkap pelajaran juga baik. Hanya mungkin lebih ke persiapan mental. Sempat terjadi pergulatan batin di benak kedua orang tua Tio. Selama 4 tahun sejak dilahirkan, Tio tak pernah diperlihatkan pada tetangga. Ya udah nerima aja sama Tuhan lah, udah takdir mungkin gitu. Bapak punya anak kayak gini, cita-cita Bapak anak saya semoga jadi orang sukses, biar keadaan tubuh begitu gitu. Terlepas dari berbagai kekhawatiran orang tua, Tio ternyata tumbuh ceria dengan jiwa kuat. Sebisa mungkin, Tio ingin melakukan segala hal secara mandiri. Isi dulu bensinnya. Ada kesulitan nggak, Tio? Tidak ada, cuma kesulitannya jalan doang. Jalan aja. Nah, terus Tio kalau jalan gimana? Gelitik-gelitik. Gulitik-gulitik, suka pusing dong ya? Iya. Oh, gitu. Sikap pantang menyerah Tio Satrio telah menuai simpati dari siapa saja. Dari hari ke hari, dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman, Tio memupuk cita-cita. Walau dia belum menentukan cita-cita seperti apa yang cocok untuknya. Nah, kalau diledekin, Tio suka sedih nggak sih? Ya, diterima aja. Diterima aja. Tio tetap semangat ya? Ya, Nanti kalau sudah besar, cita-cita Tio mau jadi apa nih? banyak sih, tapi nggak punya ini. Nah, ibu-ibu tadi kita sudah nonton ya videonya. Jadi di situ ada anak yang nggak punya tangan, punya kaki, tapi punya semangat ya Bu ya untuk dia bisa sekolah, melakukan aktivitas sendiri. Dia nulis pun pakai mulut ya Bu ya. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu untuk membentuk kelompoknya satu kelompok isinya 4 orang. Nah, sekarang untuk ibu-ibu bentuk dulu kelompok. Udah ibu-ibu dibentuk kelompoknya? Oke. Nah, jadi sekarang saya minta nih masing-masing kelompok untuk mendiskusikan. Diskusi dulu, terus sesudah diskusi langsung tuliskan di kertas tentang apa sih yang harus dilakukan keluarga terhadap kasus yang tadi saya putarkan di dalam cuplikan berita atau cuplikan video tersebut. Ibu ya, sudah paham Bu perintahnya? Oke, makasih banyak ibu-ibu. Sekarang saya kasih waktu untuk berdiskusi ya.